Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cerdas sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel. Pak Guru doakan agar kalian terus sehat dan tetap semangat ya. Materi pada video pembelajaran matematika kelas 5 di semester 2 kali ini adalah menentukan volume kubus dan balok. Nah, untuk subsum materi yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama adalah mengukur volume dengan satuan tidak baku. Yang kedua, mengukur volume dengan kubus satuan. Yang ketiga, menentukan volume balok. Dan yang keempat adalah menentukan volume kubus. Ayo mengamati isi video pembelajaran berikut ini. Siti bersama adiknya memindahkan beras dari karung ke ember besar. Ia memindahkan beras dengan menggunakan gayung. Setelah 30 gayung, semua beras dapat dipindahkan ke ember besar. Ternyata isi karung tersebut adalah 30 gayung beras. Nah, ini adalah termasuk salah satu pengukuran tidak baku yang menggunakan takaran ya. Takarannya adalah berupa gayung dan ember. Jadi beras yang ada pada karung ditakar menggunakan gayung dan dimasukkan ke dalam ember berjumlah 30 gayung beras. Nah, cara seperti ini adalah mengukur volume dengan satuan tidak baku. Berikutnya adalah mengukur isi dengan satuan tidak baku. Satuan volume dapat diukur dengan benda yang memiliki volume lebih kecil. Benda-benda dengan volume lebih kecil disebut satuan penakar. Nah, satuan penakar dapat berupa gelas, cangkir, gayung, sendok, ember, bak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengukur volume dengan kubus satuan. Perhatikan cara-cara berikut ya. Kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari bangun, balok, atau kubus. Banyaknya kubus satuan dapat diisikan ke balok atau kubus adalah isi dari balok atau kubus tersebut dengan satuan kubus satuan. Nah, perhatikan contoh. Yang pertama ini ada satu kubus satuan. Yang gambar kedua ini adalah 2 kubus satuan. Dan yang ketiga ini adalah 3 kubus satuan. Berikutnya adalah volume balok dan kubus dengan kubus satuan. Cara menentukan volume balok dengan kubus satuan yaitu dengan memasukkan kubus-kubus satuan dalam ruang balok transparan. Anak-anak cerdas sekalian, perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama adalah balok transparan. Gambar yang kedua adalah balok setelah diisi kubus-kubus satuan. Dan gambar yang ketiga adalah kubus satuan. Bagaimana caranya agar balok transparan ini terisi penuh dengan kubus? Caranya adalah kubus satuan dimasukkan ke dalam balok transparan satu demi satu sampai penuh. Nah, gambar yang di tengah adalah balok setelah diisi kubus-kubus satuan. Ternyata balok transparan itu berisi kubus satuan bisa kita hitung. Kita hitung manual ya. Dari kubus yang sudah terisi pada gambar di tengah, kita bisa hitung ada pada gambar yang sebelah atas itu ada 8 kubus satuan. Kita bisa hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang sebelah atas itu ada 8. Tentunya yang sebelah bawah juga ada 8. Maka balok transparan pada gambar di atas setelah diisi dengan kubus satuan dapat dilihat pada gambar di atas.
banyaknya kubus satuan yang mengisi balok transparan ada 16 kubus satuan. Jadi, volume balok sama dengan 16 kubus satuan. Jadi seperti itu tadi ya cara menghitungnya. Cara menghitungnya kita bisa menghitung dengan cara manual, yaitu dengan penjumlahan. Yang bagian atasnya itu ada 8. Tentunya yang di bawah juga ada 8. Karena hanya ada 2 susun atau tingginya cuman ada 2 buah kubus tinggi. Dan panjangnya ada 4 kubus satuan. Dan lebarnya ada 2 kubus satuan. Maka tinggal kita hitung, boleh menggunakan penjumlahan, boleh juga perkalian. Selanjutnya adalah menentukan banyaknya kubus satuan pada balok transparan. Cara menentukan volume balok dalam satuan kubus satuan yaitu dengan menghitung banyaknya kubus satuan yang dapat menempati ruang balok tersebut. Perhatikan balok yang telah terisi kubus satuan berikut. Volume pada balok pada gambar ada 30 kubus satuan. Mengapa demikian? Karena panjangnya ada 5 kubus, lebarnya ada 3 kubus, dan tingginya ada 2 kubus. Nah, kita boleh hitung. Panjangnya ada 5. Kita hitung yang sebelah bawah dulu ya. Panjangnya ada 5. Terus yang lebarnya ada 3 dan tingginya ada 2. Nah, coba kita kalikan berapa total jumlah kubus satuan yang ada pada gambar. Panjangnya 5, kita kalikan 5 dikalikan dengan lebarnya ada 3, terus dikalikan dengan tingginya ada 2. Berarti 5 dikalikan 3 itu adalah 15, dan dikalikan dengan 2, totalnya adalah 30. Berarti gambar pada cuplikan total kubus satuannya ada 30 kubus satuan. Nah, perhatikan beberapa balok berikut juga yang memuat kubus satuan. Nah, pada gambar berikut, nama bangunnya adalah, contoh nomor 1 itu ada 4 kubus satuan. Volumenya pasti 4 karena banyaknya ada 4 ya. Jadi, panjangnya itu ada 4, lebarnya itu 1, tingginya itu 1. Maka kita peroleh volume dari banyaknya kubus satuan itu ada 4. Didapat dari panjangnya 4 kali lebarnya 1 dikalikan dengan tingginya 1, maka totalnya ada 4. Nah, contoh yang kedua, kita lihat. Nama bangunnya atau kubus satuannya itu ada, banyaknya ada 8 kubus satuan. Didapat dari mana? Panjangnya itu ada 4 kubus satuan, lebarnya itu ada 2, dan tingginya itu ada 1 kubus satuan. Maka volume kubusnya itu ada 8. Didapat dari panjang adalah 4, dikalikan dengan lebar ada 2, dikalikan dengan tinggi itu adalah 1, maka total volumenya ada 8. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa panjang dan lebar dan tingginya kubus satuan tadi bisa kita rumuskan bahwa volume daripada bangun ruang atau kubus-kubus satuan tadi kita bisa peroleh dari yang panjangnya ada 5 kubus satuan. Kita tentukan adalah panjang dikalikan dengan lebarnya yaitu 3 kubus satuan dan tingginya itu ada 2 kubus satuan. Berarti kita bisa menentukan volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sehingga totalnya tadi mendapatkan 30 kubus satuan. Selanjutnya adalah mencari volume balok bila diketahui ukuran tertentu. Contohnya, volume balok pada gambar di bawah ini ditentukan dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi balok. Nah, tadi kan sudah dibahas pada kubus satuan, bahwa panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, maka kita bisa menemukan total daripada volume kubus satuan tadi. Nah, berarti volume balok dapat diformulasikan sebagai berikut. Berarti
panjang, volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, keterangannya V adalah volume, P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Sebagai contoh penerapannya, hitunglah volume balok berikut ini. Nah, contoh balok berikut ini panjangnya adalah 4 cm. Lebarnya ada 2 cm dan tingginya ada 2 cm. Tadi sudah dibahas bahwa rumus atau formulasi daripada volume balok tadi itu adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti gampang kan? Berarti 4 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 atau panjang kali lebar kali tinggi. Nah, coba kita buat. Ukuran baloknya panjang sama dengan 4 cm. Lebar sama dengan 2 cm. Dan tinggi adalah 2 cm. Maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 2, sama dengan 16. Jadi, volumenya adalah 16 cm kubik atau cm pangkat 3. Berikutnya adalah menentukan volume kubus. Kubus adalah balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Kubus memiliki 6 sisi yang sama. Sisi kubus berbentuk persegi. Volume kubus dapat ditentukan dari volume balok. Perhatikan balok di bawah ini. Jika dipandang sebagai balok, maka gambar di atas diketahui. Panjangnya adalah 3 kubus satuan. Lebarnya adalah 3 kubus satuan dan tinggi adalah 3 kubus satuan. Maka volume kubus di atas adalah 3 dikali dengan 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Nah, itu adalah rumus daripada volume kubus yang didapat dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bisa ditentukan bahwa volumenya ini dapat dari sisi kali sisi kali sisi. Jadi bisa dirumuskan bahwa volume kubus itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan sisi kali sisi kali sisi, sama dengan sisi pangkat 3 atau S pangkat 3. Perhatikan gambar di bawah ini dan hitunglah volume kubus berikut dengan kubus satuan. Nah, caranya adalah panjang rusuk atau panjang sisinya yang sebelah bawah ya. Jadi panjang rusuk atau sisi itu ada 4 kubus satuan. Bisa kita lihat ya, 4 kubus satuan. Yang lebarnya itu juga ada 4 kubus satuan. Dan tinggi ada 4 kubus satuan. Jadi kubus itu memiliki semua ukuran yang sama besar ya. Jadi semua sisi-sisinya sama besar. Jadi rumusnya adalah volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Sama saja dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa ya? 4 pangkat 3 itu 64. Didapat dari 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Jadi volume kubus di atas adalah 64 kubus satuan. Anak-anak cerdas sekalian, sekarang kita menentukan volume kubus dengan satuan baku. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut mempunyai sisi atau rusuk adalah 9 cm. Hitunglah volume kubusnya. Sekarang perhatikan. Volume kubus sama dengan 9 pangkat 3. Didapat dari mana? Karena panjangnya 9, lebarnya 9, tingginya juga 9. Jadi sisi-sisinya atau ketiga sisinya itu sama besar ya. Ukurannya adalah 9 cm. Tidak ditulis 9 cm pada lebar dan tinggi pun kita tahu bahwa semua ukuran atau semua sisi pada kubus itu sama besar. Jadi volume kubus itu sama dengan 9 pangkat 3 sama dengan 720
9. Didapat dari mana? 9 pangkat 3 sama dengan 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Jadi volume kubus pada gambar adalah 729 cm kubik. Demikian video pembelajaran kita kali ini tentang menentukan volume kubusan balok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan terbaru dari video-video pembelajaran di Momo Edukasi Channel. Jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.